kita buka Alkitab kita dengar firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai 3. Saya akan baca ayat ini dan kita sama-sama simak dalam Alkitab kita. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Sebelum saya melanjutkan tentang firman Tuhan hari ini, kita perlu belajar sedikit dulu tentang jemaat Tesalonika supaya kita mengerti mengapa akhirnya Paulus ini bilang dia begitu bersukacita terhadap imannya, pengharapannya, kasihnya jemaat Tesalonika. Jadi kalau kita buka Alkitab kita dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 9, di sana kita akan tahu bahwa jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang dirintis oleh Paulus, pendetanya Paulus. Dia mengajar di sana singkat sekali, hanya 3 sabat saja. 3 sabat itu artinya 3 minggu, begitu ya kira-kira ya. Hanya 3 minggu. Jadi jemaat ini bisa kita bayangkan kalau hanya diajari selama 3 minggu, maka pengajaran yang dia terima pasti hanya sedikit. Tidak akan banyak karena mereka cuman pertemuannya itu hanya 3 minggu belajar sama Paulus. Kenapa Paulus harus tinggalkan? Karena waktu itu orang-orang tidak terlalu suka dengan Kristen. Jadi kalau dengar nama Kristen saja, ada banyak orang yang akan mulai cari-cari masalah dan akhirnya berusaha untuk membuat pengikut Yesus Kristus, yaitu orang Kristen itu menderita. Jadi waktu itu Paulus harus pergi tinggalkan Tesalonika. Hanya 3 minggu mendapat pengajaran. Bapak Ibu Saudara, sudah berapa minggu kamu dapat pengajaran? Banyak ya, bahkan minggunya tak terhitung. Ini Tesalonika jemaat yang muda sekali, hanya 3 minggu dan tidak sempat tinggalkan pengerja, tidak sempat tinggalkan penatua, harus pergi saja. Itu makanya satu kali Paulus ingat, dulu ada satu jemaat Tesalonika, gimana kabarnya ya? Begitulah kira-kira ya. Pasti setiap gembala, setiap hamba Tuhan yang pernah sampaikan firman itu pasti akan ingat. Apalagi gembala kita di tempat ini pasti ingat saudara ya. Bagaimana kira-kira keluarga Sianu kok udah lama nggak datang, seperti itu pasti. Jadi Bapak Ibu semua kalau udah digembalakan tuh pasti begitu di hati gembalanya. Nah, dia utuslah seorang hamba Tuhan muda namanya Timotius. Pergi dulu Timotius ke Tesalonika, lihat dulu jemaat yang dulu kita layani hanya 3 minggu, udah bagaimana kondisi rohaninya. Gitu. Lalu pergilah si Timotius ini ke sana dan luar biasanya setelah dia pulang dia bawa berita ini. Makanya di ayat 2 dia bilang, kami mengucap syukur karena kamu semua. Sebab apa dia bilang? Jemaat Tesalonika tetap hidup dalam pekerjaan iman. Walau cuma 3 minggu diajari, ditinggalkan, mereka itu tetap hidup dalam pekerjaan iman. Sehingga Paulus bilang, aku mengucap syukur. Terus yang kedua, dia mengucap syukur kenapa? Usaha kasih. Dia tetap hidup dalam usaha kasih. Lalu yang ketiga, dia tetap dalam ketekunan pengharapan kepada Yesus Kristus. Dalam kitab 1 Korintus juga dikatakan begini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan di antara ketiga ini akan kita bawa menghadap Tuhan. Iman, pengharapan, kasih. Kita perlu ada hidup dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih. Dan di kitab 1 Korintus dikatakan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Dia bilang begitu. Makanya kita hari ini belajar ya. Kita belajar seperti jemaat di Tesalonika. Kenapa mereka bisa dipuji oleh gembalanya yang walaupun digembalakan hanya 3 minggu saja, tapi luar biasa dalam iman, luar biasa dalam kasih,
senantiasa dalam pengharapan. Dan tentu kita pun semua di sini Tuhan mengharapkan kita sedemikian. Seperti jemaat di Tesalonika, kita pun diharapkan tetap hidup di dalam iman, di dalam kasih, dan di dalam pengharapan. Kita akan belajar di poin yang pertama, pekerjaan iman, ya. Pekerjaan iman. Mari kita buka Alkitab kita, Ibrani 11 ayat 1. Ini mungkin sudah jadi ayat hafalan, tapi bagi saudara yang mungkin ingat-ingat lupa dengan ayat ini, saya rindu kita baca ayat ini bersama-sama. Apa artinya iman? Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Wah, bagaimana ini ya? Bukti tapi nggak bisa dilihat. Nah, itu iman. Nggak bisa dilihat, tapi itu bisa dibuktikan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi di Yakobus dikatakan begini, iman tanpa perbuatan mati. Artinya gini, kita sering bernyanyi, aku diberkati, aku dilimpahi. Saudara percaya waktu kita menyanyikan ini maka kita diberkati? Percaya ya, kita beriman. Makanya kita nyanyi, aku percaya ada mujizat. Itu perkataan iman. Tapi jangan hanya berhenti sampai perkataan, karena Yakobus bilang itu mati. Itu tidak ada gunanya. Harus sampai pada yang namanya perbuatan iman. Bagaimana contohnya? Ya, misalnya begini. Seperti beberapa kali kita sudah dengar ada sebuah ilustrasi, ada seorang akrobat yang dia bilang dia berdiri di sisi satu air terjun Niagara, lalu dia bikin tali, satu utas tali, dia ujung sana dia tarik talinya ke ujung sini, dan di bawah ini sudah terjal ya, namanya juga air terjun, nah pasti terjal ya, dia turun lalu mungkin batu-batuan seperti itu. Lalu dia bilang gini sama semua yang tonton, saudara-saudara, apa saudara percaya saya bisa jalan lewat seutas tali ini sampai dari ujung sini ke sana saya selamat? Semua yang lihat dia, yang tonton dia bilang kami percaya. Lalu betul, blondin jawab, dia jalan di atas tali itu dan sampai sudut sana dia berhasil. Semua orang tepuk tangan, hebat, luar biasa. Lalu setelah sampai di ujung sana dia bilang lagi, siapa yang percaya saya bisa jalan dari sini sampai ujung sana dengan seutas tali dan bisa menggendong seseorang dalam gendongan saya? Semua bilang percaya. Tapi pertanyaan selanjutnya, kalau begitu siapa yang berani menjadi orang yang rela saya gendong lalu saya jalan di atas tali ini? Nggak ada yang berani. Semua bilang seorang, kau sana, kau sana. Nggak ada yang berani. Hanya satu orang yang datang, saya. Lalu dia gendong anak itu di atas seutas tali itu dan berhasil sampai ke ujung sana. Orang bilang tepuk tangan. Apa ku bilang? Ku bilang percaya kan? Dia bilang percaya hanya di perkataan, tapi di perbuatan nggak percaya. Itu yang Yakobus bilang, itu mati, nggak ada gunanya. Harus diikuti dengan perbuatan, tidak hanya dengan perkataan. Kasih tahu dulu kiri kanan dulu, jangan hanya dengan perkataan, tapi ikuti dengan perbuatan. Saya simpulkan dengan kalimat sederhana, orang yang beriman pasti akan melakukan kebaikan. Saya ulangi, orang yang beriman pasti akan melakukan kebaikan. Perbuatan orang beriman pasti perbuatan kebaikan. Kalau dia bilang aku beriman, itu bisa ditunjukkan dari dia berbuat baik atau tidak.
Karena setiap orang yang berkata, aku percaya Tuhan lakukan mujizat, maka dia tidak akan menipu orang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Kenapa? Dia percaya Tuhannya yang hebat bisa cukupkan dia, sehingga dia tidak perlu tipu-tipu. Saya percaya kalau orang yang beriman, dia percaya bahwa Tuhanlah adil, hakim yang seadil-adilnya. Dia tidak perlu balas orang yang siram ayamnya di belakang. Dia siram ayamku, tunggu besok ku balas lagi. Enggak, dia akan lakukan kebaikan. Kenapa? Dia tahu Tuhan adalah hakim yang adil, yang akan menimbang segalanya dengan penuh keadilan. Dan Tuhan yang akan membuat pembalasan kepada setiap orang menurut perbuatan dan kelakuannya masing-masing. Pasti begitu. Orang yang beriman pasti akan melakukan kebaikan. Jadi mari kita bersama-sama orang-orang beriman berusaha semuanya melakukan kebaikan-kebaikan. Karena itulah yang ditunjukkan dari perbuatan kita. Kita orang beriman, kita orang yang melakukan kebaikan. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya usaha kasih, ya, usaha kasih. Sering kita dengar kasih, tapi di sini saya pun sangat diberkati dengan kata di depannya, yaitu usaha. Karena memang kasih itu perlu usaha. Kalau nerima cimpa nggak perlu usaha. Orang lain, misalnya hari ini ada orang lain bilang gini, saya diberkati oleh Tuhan, lalu saya tadi pagi sudah membuat banyak cimpa dan setiap keluarga hari ini dapat 1 bungkus. Saudara nggak perlu usaha untuk dapatkan itu, pulang dari sini semua sudah dapat. Tapi kalau misalnya ada 1 orang hari ini dia lempari gereja ini, pak pu, maka saudara perlu usaha untuk buat cimpa untuk kasih sama dia. Itu perlu usaha. Itu namanya usaha. Harus ada usaha. Itulah makanya Tesalonika bilang usaha. Kenapa sering kita bilang, udah kuusahakan mengasihi dia, berulang kali ku maafkan, tapi bolak-balik orangnya sama. Dia terus yang menyakiti, dia terus yang kata-kata ya aku, dia terus yang perbuatannya menyakiti. Itu makanya Tesalonika bilang usaha. Usaha. Kasih tahu kanan kirinya, usaha. Begitulah kasih, ya, perlu usaha. Mengasihi saudara kita usaha. Mengasihi keluarga kita usaha. Kalau mengasihi bule nggak perlu usaha. Karena memang nggak berdekatan dengan kita, nggak ada hubungan dengan kita. Dengan keluarga perlu usaha. Itu makanya Paulus bilang ada usaha kasih. Tesalonika ini jemaat di sana itu luar biasa. Dulunya mereka jemaat yang tidak mau berbagi. Tapi Paulus setelah Timotius dikirim ke sana, dia dapat berita sekarang jemaat ini berubah, Pak Pendeta. Sekarang jemaat Tesalonika sudah mau berbagi, Pak Pendeta. Wow, betapa senangnya seorang gembala kalau dia selama ini jemaatnya pelit, tiba-tiba mau berbagi. Wow, saudara, enggak pun saudara bilang ke tempat lain, gembala akan bilang jemaat kami luar biasa. Ada kemarin pelit kali, tapi sekarang berubah. Itu jadi kesaksian. Paulus juga begitu, makanya dia bilang jemaat ini ada usahanya. Sekarang sudah jarang sekali, bahkan sudah tidak ada namanya KKR, ya, tidak ada lagi KKR karena kumpul-kumpul udah nggak bisa. Retreat pun udah jarang. Ibadah saja kita bisa begini, puji Tuhan kita bisa berkumpul karena kita sudah melewati satu masa di mana berkumpul begini pun tak bisa. Kalau begitu, usaha menyampaikan firman Tuhan dengan cara seperti dulu, sekali KKR bisa ribuan orang dengar firman, mungkin akan sulit lagi terulang. Tapi firman Tuhan ini harus terus disampaikan, Bapak Ibu. Semua orang perlu dengar firman Tuhan. Berarti sekarang satu hal yang bisa kita lakukan adalah sampaikan firman dari orang ke orang. Jangan lupa setiap minggu pertama kita ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu untuk mengenang tentang Yesus yang pernah mati. Dan sekaligus itu juga adalah satu janji kita lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Berbagi firman Tuhan.
Jadi jangan tunggu lagi, ada gembalaku tiap bulan buat penginjilan. Kalau sekarang sudah sulit, yang bisa kita lakukan adalah ayo menginjil pribadi lepas pribadi. Menginjil ke tetangga, menginjil ke saudara, menginjil ke teman kerja, ceritakan tentang Yesus. Kenapa saudara bisa ada di sini sekarang? Karena dulu ada yang menginjil. Ada orang yang cerita. Bisa saja dulu Bapak Ibu Gembala, atau mungkin tetangga Andu, atau dulu masih calon suami Andu. Gereja kita ya, kalau nggak gereja nggak menikah kita, baru kamu ada di sini. Nggak apa-apa, yang penting dia yang injili kami ya kan. Atau calon istri, atau mertua, atau siapapun, pasti ada orang yang menginjil kita. Dan itu juga yang Tuhan mau, kita perlu ada usaha. Untuk ini juga perlu usaha. Ayo ada usaha, sampaikan tentang Yesus pada orang lain supaya orang juga bisa mendapatkan keselamatan. Ada seorang ibu janda yang punya 3 anak laki-laki. Saudara bisa bayangkan ya, kalau punya 3 anak laki-laki itu luar biasa, apalagi masih kecil-kecil. Ketiga anak ini suka sekali bikin berantakan rumah. Main sana, main sini, main sana, main sini. Ini mamanya udah darah tinggi ya. Kalau sekarang kan di Facebook sering kulihat, anakku daring, aku darting katanya. Anaknya belajar dalam jaringan, dia darah tinggi. Anak daring, dia darting. Kenapa? Karena anak ini lari sana, lari sini. Saya pun beberapa hari lalu terkejut, anak saya mendoakan saya secara khusus. Doa tidur dia bilang, dia doakan semua, terakhir dia bilang, berdoa juga buat mama supaya dia jangan sering marah-marah. Terus amin ku tanya, sering aku marah-marah? Sering mak, tiap hari mama marah-marah katanya. Baru aku sadar, oh iya ya, udah banyak kali berarti aku marah-marah. Itu juga ada satu pengaruhnya, kalau ribut sana ribut sini. Nah mama ini pun gitu, anaknya ini ribut sana, anaknya udah tunggu-tunggu, pasti sekali ini mama marah. Tapi mamanya ini sungguh-sungguh, karena ternyata mama ini sedang tulis surat yang penting. Dia tulis surat ini, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Kapan mama ini marah? Enggak marah-marah. Lalu satu orang anak dia datangi mamanya, biasa untuk ngecek kondisi mamanya seperti apa. Mak, apa? I love you. Mamanya bilang, iya anakku, iya. Lari lagi anak ini, datang anak yang kedua, mak, I love you. Aku sayang mama. Oh iya anakku, ya makasih ya. Kok nggak marah mama ini, nggak nengok apa-apa ya, semua udah berantakan. Datang anak yang ketiga, dia bilang, mak, aku sayang mama. Iya anakku, makasih. Udah selesai, mamanya ditulis surat dan semua udah berantakan. Mamanya selesai, dia bilang, nakku, tolong dulu sini bantu mama, antarkan dulu surat ini ke tukang pos. Karena waktu itu musim hujan. Anak yang pertama bilang, nggak mungkin ku antar sekarang mak, nantilah lagi hujan, basah nanti. Akhirnya dia panggil anak yang kedua, anakku sini dulu, tolong antarkan dulu surat ini ke pos. Hujan mak, basah nanti. Akhirnya pikir mamanya, ya sudahlah. Lalu datang anak ketiga, nggak dipanggil, dia bilang, mak, boleh ku antarkan surat ini ke pos? Dengan jawaban anak 1 dan 2, mamanya bilang, hujan nakku, basah nanti. Tapi apa kata anak yang ketiga? Dia bilang, bisa ku pakai payung mak, ku pakai jaketku, ku simpan nanti di kantongku. Nanti pulang aku, ku buka jaketku, cudu kita, kata sama mamanya. Maksud saya gini Bapak Ibu, tiga-tiganya ini bilang, sayang aku sama mama, iya kan? Sayang aku. Buktinya mana? Usaha kasih itu yang menentukan. Untuk menunjukkan kita mengasihi, ada usaha. Seperti saya bilang tadi, gampang untuk menerima orang yang baik sama kita. Kalau setiap hari dia belikan kita sarapan lontong, gampang kita kasih dia. Sebentar dia calon kepala desa, gampang milih dia. Tapi kalau dia selalu buat yang tidak baik, itulah yang namanya usaha Bapak Ibu. Usaha. Makanya di sini kita perlu belajar bahwa untuk mewujudkan sebuah kasih perlu yang namanya usaha. Nah itu makanya Paulus bilang, aku bersyukur katanya, jemaat Tesalonika itu hidup dalam usaha kasih. Tuhan rindu kita juga semuanya hidup dalam usaha kasih. Mengasihi tanpa hambatan gampang. Mengasihi itu artinya pengorbanan. Dan untuk sebuah pengorbanan biasanya perlu usaha, tidak gampang, betul tidak gampang. Itu sebabnya kita perlu semuanya sebuah tekad, aku harus berusaha. Aku harus berusaha, itu yang kedua. Yang ketiga,
Tadi sudah pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan yang ketiga, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Yang ketiga namanya pengharapan, tekun dalam pengharapan. Tekun berpengharapan itu waktunya tidak terbatas, terus sampai Tuhan bilang finish. Ada teman saya bilang, nak, mama kembar aku ini banyak keahlianku, semua bisa kukerjakan. Aku bisa nyulam, aku bisa buat kue, aku bisa jahit, aku bisa banyak hal, tapi kurang tekun. Kalau kamu bisa menyulam, udah kamu beli kainnya, kamu beli benangnya, kamu beli patronnya, kamu beli semuanya, udah mulai kamu sulam, tapi kalau nggak tekun, nggak pernah selesai. Sama dengan buat kue, terlalu lama kamu rasa mau mixernya, 15 menit, 10 menit, nggak jadi kuenya. Itu makanya sama, berpengharapan itu harus tekun. Terus. Saya membagi ketekunan dengan dua bagian. Yang pertama ada namanya ketekunan pengharapan pasif. Contohnya begini, ada orang percaya bahwa satu saat dia pasti keluar penjara. Itu tahanan ya. Waktu dia di sidang, dia diputuskan akan ada dalam penjara, ditahan selama 3 tahun. Dia harus tekun selama 3 tahun. Dan itu namanya pengharapan yang pasif. Tekun berpengharapan yang pasif. Bagaimana dia? Dia hanya bangun tidur, dia hitung hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, tunggu sampai 3 tahun pasti keluar. Tekun, pengharapannya pasti keluar, tapi pasif, nggak buat apa-apa, nggak usah buat apa-apa, tuh pasti keluar. Nanti nggak usah buat apa-apa, bangun tidur, tunggu sampai 3 tahun keluar. Betapa banyak anak Tuhan begitu. Dari kandungan sudah didoakan, orang tuanya bilang, om, tante, puji Tuhan, Tuhan sudah karuniakan kami sudah 5 bulan. Om, tantenya berdoa, dia lahir, diserahkan ke gereja, didoakan lagi. Setelah dia percaya, umur belasan tahun dia bilang, om, tante, anak kami udah mau dibaptis lagi. Lalu dia bilang, om, tante, dia udah mau kuliah, doakan, didoakan. Tante udah tamat kuliah, tolong doakan supaya dapat kerja, didoakan. Om, tante, dia sudah mau menikah, dia mau diberkati, dibawa ke gereja. Akhirnya dia menikah, punya anak, didoakan lagi. Setelah itu anaknya besar lagi, didoakan lagi. Terus sampai akhirnya nah itu yang terakhir, didoakan lagi, tapi kondisinya ada dalam poin yang pertama, pasif. Dia tunggu saja jadi jemaat, oke. Hari Minggu datang, komsel datang, tapi nggak buat apa-apa. Tekun berpengharapan, tapi pasif, nggak bikin apa-apa. Supaya lebih jelas kita berangkat kepada ketekunan pengharapan yang kedua, itu aktif. Saya contohkan kepada seorang penjuang. Pejuang itu punya pengharapan bahwa dia menang, makanya dia mau berjuang. Kenapa pejuang kita dulu walau dengan bambu runcing, dia semangat, dia punya pengharapan pasti menang. Dan dia nggak hanya bilang gini, ayo kita tidur saja, nanti juga kalau tua Belanda itu, tua Jepang itu, mati juga dia, menang kita. Katanya nggak gitu. Kalau gitu nggak menang-menang bangsa kita. Mereka itu tekun dalam pengharapan dan berjuang. Ada usahanya, harus dia buat. Kita buat sesuatu untuk memperoleh kemenangan. Betapa banyak sering anak-anak Tuhan tidak dalam ketekunan pengharapan yang aktif. Ikut Tuhan, tapi tunggu aja orang-orang bikin apa kata tante, apa kata om, apa kata pelayan. Kalau pelayan pun belum, aku siapalah awak ini ya kan katanya. Siapalah awak, nggak ada lah apa-apanya aku ini. Jangan begitu saudara. Tuhan mau kita dalam ketekunan pengharapan kita kepada Tuhan itu tetap aktif. Apa yang bisa kubuat untuk Tuhanku? Apa yang bisa kubuat untuk Tuhanku? Jangan hanya mengalir saja.
Mengalir, mengalir, mengalir saja. Mengalir itu selalu ke tempat rendah loh Bapak Ibu. Nggak pernah mengalir ke tempat yang tinggi. Kalau air tuh mengalir, pasti mengalir. Kalau mengalir pasti akan jatuhnya ke tempat yang paling rendah. Itu makanya jangan mau mengalir. Ikut Tuhan harus aktif. Apa yang bisa kubuat? Apa yang bisa kubuat? Bagaimana anakku ini bisa bertumbuh? Bagaimana anakku ini bisa kenal Tuhan? Kemarin Mama Randy kan dia ngomong, jujur dia. Tante, aku rindu kali anakku ini kenal Tuhan. Makanya kalau ada persekutuan Tante, aku masukkan dia, ikutkan dia. Memang betul juga aku lihat. Kalau kebaktian wilayah Randy, Lando itu diikutkan. Kita punya usaha. Kita tidak tunggu diam saja. Apa yang gereja bisa buat? Ya udah, suruhnya datang pakai masker, datang. Suruhnya datang cuci tangan, ya cuci tangan. Kita juga perlu berpikir sama-sama apa yang bisa kubuat untuk Tuhanku. Itu namanya dia bertekun dalam pengharapan dan dia tidak pasif. Jadi 3 hal ini yang menjadi perenungan kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Saya rindu kita belajar dari jemaat Tesalonika ini. Walau mereka hanya sebentar saja belajar dengan Paulus, hanya 3 minggu saja, tapi kesaksian hidup mereka luar biasa. Pekerjaan iman mereka itu luar biasa. Usaha kasih mereka itu dipuji Paulus. Ketekunan pengharapannya pun dijadikan contoh teladan bagi kita. Dan hendaknya kita pun semuanya anak-anak Tuhan belajar seperti jemaat ini, jemaat Logende ini belajar seperti jemaat di Tesalonika, belajar dari iman, pengharapan dan kasih mereka, sehingga benar-benar nama Tuhan kita saja yang ditinggikan, dipermuliakan.